Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kalian berdoa terlebih dahulu dan untuk ketua kelasnya, silakan memimpin doanya. Nanti kalau sudah selesai, kita akan periksa kehadiran terlebih dahulu. Baik, berdoa sudah selesai dan periksa kehadiran juga sudah selesai. Sekarang sebelum kita memasuki materi pada pertemuan kali ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi sebelumnya? Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan, dan jika tidak ada yang ditanyakan atau jika tidak ada yang bertanya, berarti saya anggap kalian sudah memahami terkait dengan materi pada pertemuan kali ini ya. Baik. Sekarang karena tidak ada yang ditanyakan, berarti saya langsung lanjut membahas mengenai materi pada pertemuan kali ini. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai KD 3.10, yakni mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Tujuan dan manfaat dari kita mempelajari KD 3.10 yakni agar peserta didik dapat mengevaluasi terkait dengan informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Adapun manfaat dari kita mempelajari KD ini adalah agar peserta didik dapat mengetahui fakta maupun opini yang terkandung di dalam sebuah artikel yang dibaca. Baik, sebelum kita membahas materi, sekarang silakan kalian ambil modul bahan ajar bahasa Indonesia kalian agar nantinya ketika saya menyuruh kalian untuk membaca sebuah artikel yang terdapat di dalam modul bahan ajar bahasa Indonesia tersebut, kalian bisa langsung untuk membacanya. Baik, sekarang kita langsung membahas mengenai materi mengevaluasi informasi, baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Sekarang kita membahas mengenai apa itu artikel dan apa itu artikel opini terlebih dahulu. Yang pertama, mengenai artikel. Apa itu artikel? Artikel adalah suatu jenis tulisan yang berisi tentang pendapat, gagasan, pikiran, atau sebuah kritik terhadap persoalan yang berkembang di masyarakat yang ditulis dengan bahasa ilmiah populer dan juga dipublikasikan di media massa. Adapun pembuatan artikel bertujuan untuk menyampaikan gagasan maksudnya, dan juga fakta yang dapat meyakinkan, dapat mendidik, dan juga dapat menghibur. Selanjutnya, mengenai artikel opini. Apa itu artikel opini? Artikel opini adalah suatu tulisan yang selain mengandung fakta-fakta dan data-data yang objektif, juga sekaligus untuk melakukan analisis, kesimpulan, dan saran-saran yang sifatnya subjektif. Artikel opini ini memuat fakta dan juga mengandung opini. Artikel opini ini termasuk dalam kategori teks eksposisi yang berisi tentang argumen seseorang yang dimuat di media cetak seperti itu. Adapun di dalam teknik penulisan artikel opini ini tidak terlalu mengikuti dengan tata cara penulisan seperti ketika kita membuat suatu karya tulis ilmiah pada karya tulis ilmiah lainnya. Baik, selanjutnya membahas mengenai menemukan informasi dalam artikel yang dibaca. Di dalam sebuah artikel, baik berupa majalah, berupa koran, atau yang lainnya, itu di dalam artikel pasti terdapat sebuah fakta dan opini. Dan fakta dan opini di dalam sebuah artikel itu disajikan secara beriringan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai fakta. Apa itu fakta? Fakta itu adalah kejadian yang memang benar-benar terjadi atau benar-benar ada seperti itu. Fakta itu dapat menjawab pertanyaan apa, dapat menjawab pertanyaan siapa, kapan, di mana, dan berapa. Dan fakta itu bersifat objektif, dan kejadian yang bersifat fakta itu pasti dapat diterima oleh akal sehat atau sesuai dengan logika. Selanjutnya mengenai jenis fakta berdasarkan penggunaannya. Jenis fakta berdasarkan penggunaannya itu ada dua. Yang pertama adalah fakta umum dan yang kedua adalah fakta khusus. Apa itu fakta umum? Fakta umum yaitu fakta
atau keadaan atau peristiwa yang bersifat umum atau sering terjadi seperti itu dan menjadi kelaziman seperti itu. Contohnya apa? Contohnya adalah matahari terbit dari timur dan tenggelam dari barat setiap hari. Selanjutnya, mengenai fakta khusus. Apa itu fakta khusus? Fakta khusus adalah fakta atau keadaan atau peristiwa yang ditemukan atau terjadi secara khusus atau istimewa atau ada keadaan tertentu saja. Contohnya apa? Contohnya adalah pasangan Jokowi dan Ma'ruf Amin itu terpilih menjadi presiden pada tahun 2019. Selanjutnya, kita ke pembahasan mengenai opini. Apa itu opini? Yang dimaksud dengan opini atau pendapat adalah pikiran atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini ini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Dan opini itu berisi tentang pikiran, tentang perkiraan atau tanggapan tentang suatu hal seperti orang atau peristiwa. Dan opini ini bersifat subjektif dan dapat berbeda-beda antara orang satu dengan orang lainnya sesuai dengan atau bergantung dengan sudut pandang dan latar belakang yang dimiliki oleh orang tersebut. Selanjutnya, contoh opini. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah anjloknya prestasi sepak bola di Indonesia itu terutama disebabkan oleh minimnya pembinaan usia dini dan juga diperparah oleh adanya dualisme kepemimpinan di PSSI. Baik, selanjutnya membedakan informasi berupa fakta dan opini penulis. Informasi yang berupa fakta itu memang informasi yang berdasarkan kenyataan atau sesuatu yang memang benar-benar terjadi dan dapat diketahui atau dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Sedangkan opini adalah pendapat, pikiran atau pendirian yang bersifat subjektif sehingga masing-masing orang mempunyai opininya sendiri-sendiri. Selanjutnya, informasi yang berupa opini itu belum tentu dapat dikonfirmasi mengenai kebenarannya dan belum tentu dapat dibuktikan. Baik, materi telah selesai. Selanjutnya saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silakan kalian buat kelompok yang beranggotakan antara 4-5 orang. Lalu kemudian bacalah artikel opini yang ada pada modul bahan ajar bahasa Indonesia halaman 20. Lalu setelah membaca artikel tersebut, tulislah informasi yang didapat dari artikel tersebut dengan memperhatikan format tabel yang ada di bawah ini. Selanjutnya, jika telah selesai menuliskan informasi yang didapat dari artikel, tulislah pendapat kelompok kalian terhadap artikel tersebut. Silakan kalian kerjakan, nanti kalau sudah selesai silakan dipresentasikan di depan kelas. Baik, sebelumnya materi dan tugas sudah saya berikan dan kalian juga sudah mengerjakan tugas yang saya berikan. Sekarang di akhir pembelajaran, siapa di antara kalian yang bisa atau mau memberikan rangkuman terkait dengan materi pada pertemuan kali ini? Baik, sekarang selanjutnya saya yang akan memberikan rangkuman terkait dengan materi pada pertemuan kali ini. Jadi, pada pertemuan kali ini kita membahas mengenai KD 3.10 yakni mengevaluasi informasi baik berupa fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Jadi, yang perlu kalian ingat bahwasannya informasi yang berupa fakta merupakan informasi yang memang berupa kenyataan atau benar-benar terjadi, sedangkan informasi yang berupa opini adalah informasi yang berupa pendapat, berupa pendirian seseorang yang belum tentu kebenarannya, seperti itu. Baik, materi pada pertemuan kali ini selesai sampai di sini. Adapun pada pertemuan selanjutnya kita akan belajar mengenai KD 4.10. Silakan kalian baca di rumah dan kalian pahami agar nantinya ketika pembelajaran selanjutnya kalian sudah paham, sudah lebih mudah
mudah dalam memahami materi yang saya berikan. Sampai di sini, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.